Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat Khadijiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu pembahasan ilmu tasawuf, yakni mawahib atau kekayaan hati. Mawahib adalah pemberian atau anugerah, di mana pemberian atau anugerah dari Allah ini datangnya ke dalam hati, maka disebutlah mawahib ini sebagai kekayaan hati. Kita sebagai manusia seringkali mengkerdilkan bahwasannya pemberian dari Allah itu hanya berupa materi atau hal-hal yang berwujud dengan benda. Padahal pemberian dari Allah ini meliputi juga yang imateri, yang masuk ke dalam hati kemudian menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Maka itulah mawahib atau karunia-karunia Allah atau kekayaan hati. Mengapa manusia cenderung hanya tahu kenikmatan yang materi dan melupakan kenikmatan yang imateri? Karena mawahib ini hanya bisa didapatkan dengan proses dan usaha-usaha yang panjang. Sedangkan kebanyakan manusia pada saat ini ingin segala sesuatunya didapatkan dengan mudah tanpa adanya mau usaha. Nah, apa sajakah yang termasuk ke dalam mawahib ini? Yang pertama ada al-khusyu atau kehusyuan, di mana hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ketika melaksanakan sholat saja, tetapi di seluruh rangkaian kehidupan kita. Usaha manusia atau yang biasa disebut dengan makasib dengan anugerah Allah ini memiliki hubungan yang erat. Karena tanpa adanya usaha maka tidak akan mungkin untuk mendapatkan mawahib. Walaupun mawahib ini Allah turunkan kepada manusia tidak sebanding dengan usahanya. Seperti dalam hadis qudsi, "Idza taqarraba 'abdi ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an." Kata Allah, apabila hambaku mendekat kepadaku ibarat satu jengkal, maka aku akan menghampirinya satu hasta. Maka orang yang khusyuk akan menjalani kehidupan ini mengikuti rambu-rambunya, tunduk kepada Allah sesuai dengan perintah-perintahnya. Inilah mawahib yang pertama. Mawahib yang kedua ada al-wijlu, artinya getaran-getaran hati. Kenapa bergetar? Karena khusyuk itu berkesinambungan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, sehingga batin kita merasakan keagungan dan kekuasaan Allah, maka bergetarlah hati kita. Ada satu kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Siti Aisyah agar Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau untuk menjadi imam karena Rasul sedang sakit pada waktu itu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahandaku ini apabila sholat bacaannya terganggu akibat getaran hatinya yang begitu kuat, sehingga bacaannya beriringan dengan tangisannya." Lalu Rasulullah berkata tidak apa dan mengizinkan sholat dalam kondisi tersebut. Adapun mawahib yang ketiga yaitu jadbah, yaitu terpesonanya hati, tertariknya hati kepada yang memberi nikmat, bukan dengan nikmatnya. Maka untuk mendapatkan mawahib ini perlu usaha dan proses-proses yang panjang. Karena kondisi zaman sekarang manusia dimanjakan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga akan sulit untuk mendapatkan mawahib ini. Ada mawahib yang keempat yaitu al-fana. Al-fana yaitu tiada yang dilihatnya di sekelilingnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawahib selanjutnya ada yang namanya al-insu. Al-insu itu adalah ketenangan batin. Ketenangan dan kedamaian batin di sini bukan berarti bermalas-malasan dalam ibadah yang lainnya, tetapi ketika ada permasalahan dalam kehidupannya tidak membuat
kegelisahan dalam hatinya karena dia senantiasa merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang dialami sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika itu beliau sedang berperang dan kakinya tertancap anak panah. Dan kalau dicabut anak panahnya itu, maka sakitnya itu luar biasa. Lalu kata Sayyidina Ali kepada sahabat, "Jangan engkau cabut anak panahku ini kecuali ketika aku sedang sholat." Lalu ketika beliau sedang melaksanakan sholat, maka khusyuknya, tenangnya, damainya bersama Allah, terpesonanya dalam Allah. Lalu para sahabat mencabut anak panahnya itu sehingga tidak dirasakannya anak panah itu keluar dari kakinya. Nah, maka benar itu kekayaan hatinya luar biasa sehingga membuat rasa sakitnya hilang. Adapun mawahib yang selanjutnya yaitu mahabbah, yaitu kecintaan kepada Allah. Kalau misalkan kita cinta kepada Allah, maka apapun perintahnya akan mudah untuk dijalani dan apapun larangannya akan mudah untuk ditinggalkan karena hatinya sudah dilandaskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Khadijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memiliki kekayaan dalam hatinya ketika diberi kenikmatan yang materi, maka materinya itu akan memiliki kemanfaatan yang besar dan keberkahan. Kenapa? Karena materinya itu ia gunakan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat disimpulkan bahwa memiliki kekayaan hati ini begitu penting. Karena kekayaan hati ini yang akan terus menggerakkan hati kita untuk melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.